Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Kita dulu ya, bisa jangan saya begini. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin Bapak. Amin. Amin. Ini mohon maaf ya, saya belum tidur bisa ini. Dari Cibinong ada ceramahnya banyak banget. Berangkat kelar acara jam 1 sampai rumah jam 2:15. Setengah 3 saya nggak bisa tidur, langsung kemarin dah. Jadi saya mungkin ceramahnya ikan sepat, ikan gabus. Ini gak ada yang bilang cakep ini. Ini yang dia kasih bantal masalahnya. Mudah-mudahan ceramahnya lebih cepat, lebih setuju. Mudah-mudahan kalau udah beseknya megang, kuenya megang, semuanya megang, yang enak langsung astagfirullah. Ya, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru ini ceramah udah kayak calon presiden. Ada yang gini ya nih hadirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Kalau besok saya punya saran DKM, kalau ngasih kue kotak atau buah jangan pakai begini, bunyinya berisik. Ada bunyinya ketek. Pakai kardus aja yang ada suaranya. Do you understand? Ini rame banget, kadang-kadang berani rame. Betul. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ardina bil ilmi amin. Wa zayyina bil hulmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbi. Mustafa
suaranya. Waghfir, amin ya Allah. Ya wasi'al harami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir ma ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya Rabbi bil Mustafa Fokus semua hajat-hajat kami ya Allah, sehatkan zahir kami ya Allah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya buka suaranya, buka suara salam kita sampai kepada baginda Rasulullah. Allah berkahi kita bijahi Sayyidina Muhammad khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir amin ya Allah ighfir lana dhunubana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana wa hasil maqasidana amin ya rabbal alamin. Udah kebagian semua itu konsumennya udah. Kotaknya buang pemegang. Dah ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Sambil saya ngomong Bapak Ibu sambil dimakan, insya Allah jadi kebaikan kesehatan. Enak sambil dengerin ceramah sambil makan. Enak nggak? Enak. Bapak Ibu puas ini ceramah lemas. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Mobil hajat amin ya robbal alamin. Salam ta'zim dan hormat saya. Ini saya kayak sambutan kalau presiden. Jadi Bapak Ketua DKM, mana Pak Ketua? Yang tidak asing lagi Pak Ustadz Harun, mudah-mudahan sehat panjang umur. Juga MC kita yang begitu semangat, Bapak kita semuanya yang tadi baca maulid, guru kita Ustadz Alfi dan semuanya, Ustadz Syekhul Mujahid dan guru-guru lain begitu banyak yang hadir. Akhir dan aziz, sahabat saya Ustadz Abdul Rahman. Ustadz Abdul Rahman. Oh gitu. Weh, untuk baik. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan juga semuanya Pak RW, Pak RT, ibu-ibu, adik-adik, gimana kabarnya pada sehat? Mau Ramadan, doa pertama kita satu biar badan sehat. Makanya di bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah litathhiril jasad. Kita minta sama Allah, ayo bersihin fisik kita biar kita punya jasad dia disehatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bulan Rajab orang itu sehat, apa kata Al-Habib Abdul Rahman? Kalau orang sudah di bulan Rajabnya sehat, alamat besok Sya'ban sama Ramadan sehat. Ini sekarang sehat kita nih.
soalnya ada kemajuan. Apa nih yang maju? Astagfirullah. Besoknya wusko diatur apa ar-rahim. Insyaallah terawih sebulan 1 rakaat 1 juz. Aminnya nyengir nih. Ya mudah-mudahan kita semua tahun ini Ramadannya lebih baik lagi. Amin. Puasa kita lebih baik. Amin. Ibadah kita lebih baik. Amin. Maka di bulan Rajab kita hidup jasa. Salah satunya pengen sehat, doanya banyak istighfar. Udah lewat itu ya. Rajab udah lewat udah. Rajab udah lewat. Rajab. Iya kesel apa? Di bulan Rajab udah kelewat. Rabbik firli warhamni wato. Kemarin saya jenguk orang sakit di bulan Rajab. Ini beneran nih. Itu orang sakit udah puyeng pengen balik dari rumah sakit. Saya cuma nyuruh apa? Baca yang banyak. Rabbi firli warhamni watub alayya. Dia baca, dia putar terus. Alhamdulillah makin parah. Maksud saya bukan makin parah sakitnya, makin semangat bacanya. Bener Bu, sehari 2 hari sembuh pulang dari rumah sakit. Baca tuh istighfar, orang yang sakit jadi sehat. Baca tuh istighfar, orang yang duitnya dikit, urusannya susah jadi gampang. Baca tuh istighfar, niat ridha Allah, rahmat Allah. Apapun yang kita mau pengenin dikabul sama Allah. You understand? Yes. You understand? Yes. Udah yes udah 4 kali nih, 10 kali yes kelar ceramah. Maka ketika bulan Rajab orang itu sehat, alamat besok Ramadan dikasih sehat. Jaga kesehatan, sebab kesehatan itu amanah, harus kita pelihara. Walaupun tidak ada satupun hamba Allah yang pengen sakit, betul. Makanya ya Allah, teman kita, saudara kita, keluarga kita, kalau ada yang sakit, wajib kalau nggak sempat kita jenguk, doain. Ulangi apa? Kita doain biar pada sehat, amin. Amin. Mamang saya, Mang Syarif biar sehat, amin. Amin. Semuanya pada sehat, amin. Amin. Kalau udah sehat, ibadah lebih nikmat. Betul. Maka bulan Sya'ban litathhiril qulub. Ini bulan apa namanya? Sya'ban. Bulan yang dikatakan syahri. Ini bulan-bulan cakep. Di bulan ini disebut juga bulan Roah. Sambil kita Isra Mi'raj, kagak ada salahnya kita roahin orang-orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, saudara kita yang hari ini sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doain semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal baiknya. Kuburnya raudhah min riyadil jannah. Maka Rajab adalah syahrul bulannya Allah. Sya'ban syahrul Nabi litathhiril qulub. Kita bersihkan hati. Maka di bulan ini sambung tali silaturahmi. Bukan cuma kepada yang hidup, sambung tali silaturahim kepada yang sudah wafat atau mati, yakni kita doa. Kalau kita silaturahim sama yang hidup, doa cukup apa aja. Tiap hari kita datang ke orang tua, doa lagi, datang lagi, doa lagi. Jangan cuma doa kalau datang ke orang tua, doain sambil bawa tentengan. Betul. Sebab orang yang masih hidup, makanannya bukan cuma makanan doa, masih nunggu makanan dunia seperti yang Bapak pegang di depan Bapak Ibu. Itu ada jeruk, itu ada duduk, itu ada salak bijinya kumpulin. Karena besok Ramadan kita bikin biji salak. Siap? Silakan bikin sendiri, saya nggak mau. Artinya apa hadirin? Kalau sudah cakap silaturahim kita main hidup, silaturahim kita main wafat, seperti Nabi kita waktu Isra dan Mi'raj. Ingat nggak Bapak Ibu? Dalam riwayat sejarah baginda Rasul, Nabi diisrakan, dimi'rajkan. Kayak apa ketika Nabi di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa nembus langit pertama sampai langit ke-7, kemudian ke Sidratul
Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, berjumpa dengan Allah. Ternyata setiap langit-langit Allah, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, semua langit itu ada penghuni para nabi dan rasul. Dan di saat kami turun lagi ke Masjidil Aqsa, itu ribuan malaikat Allah, para nabi dan rasul, ratusan nabi dan rasul, ribuan para nabi kumpul pengen bersilaturahim, menyaksikan, mengenal, ta'arufan dengan seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khataman nabiyyin, baginda nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ada pesan akidah harus kita imani, ada pesan syariat, sholat 5 waktu, ada pesan ukhuwah, persaudaraan para nabi. Artinya maka kita pun harus jaga iman, jaga Islam, rapatkan persaudaraan, dan jangan lupa sambutlah bulan keberkahan. You understand? Ya, itu poinnya segitu aja sebenarnya, udah pahamnya di Bapak Ibu. Jangan muluk-muluk, ini berarti nih kejar jempol lumayan nih Pak. Maka itu jangan sia-siakan keimanan kita. Orang ketika sudah dapat iman harus dijaga, betul? La tusyriku billahi syai'a. Salah satu yang harus kita pelihara iman kita, jangan sampai rombak dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jaga iman. Kan kita ingat dari ceramah di Radio At-Taqwa, itu ada ceramah Allah yarham Hadratul Syekh Haji Nur Ali. Apa kata guru besar kita Al-Maghfurlah Syekh Haji Nur Ali? Nur Ali At-Taqwa. Nur Ali At-Taqwa. Nur Ali. Apa kata Nur Ali Pak? Memiliki iman itu penting, tetapi menjaga iman, memelihara iman, memupuk iman, menumbuh suburkan iman itu jauh lebih penting. Karena kita lihat sekarang ini banyak perusak iman bergentayangan di mana-mana. Betul-betul. Facebook ini sekarang nih lagi rame lagi Facebook nih, cuma kepentingan konten. Segala ajaran syariat kita benar ngajak akidah itu yang ini parah nih, ini parah. Tinang Samsudin, semua pakai imamah rombongannya, udah pakai imamah, para kiai bilang ini kalau senang sama senang, suka sama suka, tukaran istri boleh. Ini kan sesat hadirin sekalian, betul? Tapi simbolnya pakai simbol Islam, pakai imamah, pakai gamis. Tertakutnya pakai gamis dikatakan sama dia, malah si gamis. Ini senang sama, betul kali ya? Nah, apa enak aja ya. Artinya dia sudah merusak simbol agama, dan bahwa simbol agama untuk kepentingan konten dan juga popularitas kita katakan itu adalah salah, harus ditindak. Betul? Silakan mau yang terkenal di konten di YouTube, di Facebook, apa silakan, tapi jangan bawa agama. Apalagi pakai imamah, pakai ini, ayo silakan yang berobat. Diobatin, cuma setelah itu berhubungan bebas antara istri ini dengan suami, bebas kembali suka-suka, tidak dosa, halal. Ini kan menyesatkan, betul? Selagi kita belum pahami Pak, berita politik, gara-gara berita politik kita pada lupa aliran sesat di Indonesia. Gara-gara berita politik terus, kita setiap harinya politik terus, kita lupa tentang masalah Palestina, tentang masalah Rohingya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dulu aja 2010 dalam bukunya Dr. Hartono Ahmad Jais tentang aliran sesat di Indonesia, itu 190 aliran yang mengatasnamakan Islam, tapi jelas sesat menyesatkan. Sampai sekarang belum kelar Bapak Ibu sekalian. Ingat Musaddiq, pemain bulu tangkis yang mengaku memproklamirkan diri menjadi nabi dan rasul. Saya adalah nabi, saya adalah rasul, saya dapat wahyu di Gunung Bunder, Bogor. Mereka Bogor.
Sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Yang parah lagi adalah Yusman Roy, mualaf masuk Islam, dia bikin aliran sembahyang pakai bahasa masing-masing, sholat pakai bahasa masing-masing. Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan begini ya, dia Allah Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah kalau orang Betawi bukan Allah Akbar, Allah gede banget, betul-betul. Dan besok orang Betawi lain lagi, ada lagi orang Padang, Allah dan gadang. Nah ini kata orang Cina belum kalah, Allah kawal gitu. Kalau sembahyang udah kagak sesuai ajaran Rasul, sesat. Betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bukankah syariat sholat adalah syariat yang paling pokok, amalan yang paling pokok, yang pertama dihisab dan di yaumil qiyamah adalah sholat kita. Bagaimana hebatnya sholat dan sangat hebat luar biasa. Ketika Allah perintahkan kita puasa Ramadan, cukup wahyu itu turun melalui malaikat Jibril. Ketika Allah perintahkan kita zakat, cukup wahyu melalui malaikat Jibril. Perintah malaikat Jibril, tapi tidak dengan sholat langsung. Allah berjumpa dengan Nabi kita, menandai apa? Bahwa sholat ini dahsyat, sholat ini luar biasa, sholat ini kagak ada apa-apa yang materi batin ada alasan kecuali rukhsah. Kalau rukhsah bisa, nggak mampu sholat berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau mampu duduk, boleh sambil kita berbaring. Berbaring nggak mampu, pakai gerakan isyarat mata. Isyarat mata udah kagak kuat, Allah Akbar. Ya udah disolatin. Betul. Ini baru pilek dikit, apa yang tinggal sholat lagi pilek? Ente ngapa siang hari goreng nasi? Maaf Pak Ustaz, saya lagi lagi menstruasi. Iya, lah itu suaminya makan, suami saya juga menstruasi, bukan mencret. Kadang-kadang baru mencret, gak puasa, baru sakit dikit, gak sholat. Sholat itu hanya peringanan, tapi gak jadi alasan. Kalau sakit kita gak sholat, luar biasa. Ingat guru kita Abu Yamin Muhammad binti Haji Nurani. Dulu beliau pernah dioperasi di rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Beliau udah dioperasi ginjal, operasi batu, udah gak bisa bergerak. Wudunya aja kita wuduin waktu itu. Beliau sholatnya aja pakai isyarat, tangan gerak dikit mual, karena gerak banyak. Selesai operasi sakit dahsyat luar biasa. Itulah orang kalau sudah jiwa ini ada iman. Orang kalau jiwanya tertanam iman, fisik ini sifatnya kan semu dan semata-mata tidak akan pernah abadi. Fisik kita ini asupan-asupan jasad dia sifatnya sementara. Tapi asupan ruhiyah, maka Ramadan kalau bulan Rajab litathhiril jasad, bulan Sya'ban litathhiril qulub, bulan Ramadan litathhiril ruh, buat ngebersihin ruhiyah imaniyah kita. Mudah-mudahan fisik kita cakep, amin. Lalu hati kita cakep, amin. Dan ruhiyah imaniyah kita cakep. Dengan apa? Mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Di saat itu Nabi pesan kepada kita apa? Pesan keimanan. Artinya pesan keimanan di mana? Orang kalau kagak punya iman, kira-kira percaya gak Nabi diisrakan dan Mi'rajkan? Padahal peristiwa ini dahsyat, ayatnya sering dibaca dan sudah masyhur, sudah mafhum. Ayat yang mengisahkan kisah dengan kalimat tasbih itu peristiwa Isra Mi'raj, menandai peristiwa ini dahsyat, peristiwa ini hebat. Coba Allah kisahkan nabi-nabi terdahulu, jangan diawali dengan kalimat tasbih, tapi tidak dengan Isra dan Mi'raj, dengan kalimat tasbih, diawali dengan kalimat tasbih. Kemahasucian Allah dipertaruhkan untuk membenarkan peristiwa ini, yang berarti kalau orang punya iman udah yakin percaya, dia tidak punya iman. Di saat itu kita lihat bagaimana Nabi selesai Isra Mi'raj,
Ada yang Nabi bercerita, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, tapi tidak dengan Abu Bakar. Dia tunjuk tangan dan berkata, ya Muhammad, kalau itu yang berkata adalah engkau. Lebih dari itu, kalau itu keluar dari mulutmu, ya Muhammad, saya Abu Bakar percaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang juga mertua Rasul, beliau orang yang pertama yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan Isra dan Mi'raj. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul, sehingga dijelaskan, dikuatkan dengan kalimat tasbih dalam firman-Nya Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah, adalah jul jalalah, yang dimahdzuf, yang dikhalaq, yang dihapus. Yang di kalimat Allah bukan berarti dihapus, dihilangkan, tapi maknanya sama, artinya maha suci Allah. Ini ngomong pada paham. Sedikit bocor sudah. Masih semangat? Masih semangat? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana Bapak Ibu? Masjidil Haram tempatnya di mana? Mondondong lagi. Di mana tempatnya? Di Mondondong nggak ada ya? Udah anak-anak sekarang udah tahu Mondondong. Kalau dibilang Masjidil Haram tempatnya di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Kenapa kok Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kan bisa aja dari Masjidil Haram langsung aja terbang ke langit. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Jamaah. Sebenarnya dari sini kalau saya ingat dulu ada mubalik, kalau nggak salah Habib Abdullah Cambang, dia pernah ngomong begini, dari masjid ke masjid. Maksudnya ada pesan, kalau pengen iman cakep jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau pengen persaudaraan kita kuat, ayo satukan di masjid. Makanya kalau udah ke masjid nggak ada 01, nggak ada 02, nggak ada 03, yang ada semua saudara. Ini setuju nggak? Setuju? Kalau masih ada yang marah terus katakan sorry deh. Suara siapa itu? Suara saya enak aja. Sorry ya. Udah nggak ada sorry ya. Yang ada semua 01, Pak Anies bagus, betul. Kemudian Pak Prabowo bagus, betul. Kemudian Pak Ganjar bagus, betul. Tapi pilihlah satu yang paling bagus. Yang mana? Terserah. Yang penting besok kita lihat hasil KPU. Kita lihat KPU, mudah-mudahan dikasih kecerdasan, otaknya jangan salah ngitung mulu. Kadang-kadang nolnya 1 ditambahin 2, 1 ditambahin lagi angka. Kita doain besok biar jujur, adil. Amin. Pemilu yang jujur dan adil. Itu gerak-gerak nih hadirin. Mudah-mudahan besok tetap jaga persaudaraan. Amin. Amin. Kalau sudah ke masjid ya saudara. Betul. Ukhuwah harus kita jaga. Bukankah Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Di saat itu sholat yang tadinya sehari semalam 50 waktu atas keistimewaan silaturahim. Ada saran dari Nabi Musa, ada saran Nabi Ibrahim, ada saran Nabi Daud, ada saran Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Akhirnya kita bersyukur wasilah silaturahim Rasulullah kepada Nabi terdahulu. Sholat yang sehari semalam 50 waktu berubah jadi 5 waktu. Jadi kita bayangin Bapak Ibu, kalau sehari semalam sholat 50 waktu, saya yakin kita baru taklim sedikit udah sholat lagi nih. Betul atau betul? Lalu assalamualaikum, ajan lagi, sholat lagi. Baru pegang besek, ajan lagi, sholat lagi. Baru pegangan piring, ajan lagi, sholat lagi. Betul atau betul?
Akhirnya sekarang sholat cuma 5 waktu. La tatrukus sholat, la tatrukus sholat, la tatrukus sholat muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Sehingga orang diberitakan Nabi imannya harus cakep, sholat jangan ditinggalin. Betul. Kalau sudah iman pengen cakep, mentereng, cakep terus iman. Salah satu jaga iman, sholat jangan ditinggalin. Amanu wa amilus sholihat. Iman cakep dengan amal soleh. Betul. Makanya perintah sholat itu singkat saja, bukan iman sholat. Perintah sholat itu bukan if'alis sholat, tapi perintah sholat aqimis sholat. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, aqimis sholat. Kalau sholat sudah ditegakkan, sholat sudah didirikan, maka sholat mampu diaplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sholat ada ruku, berarti kita hidup nggak perlu sombong, saling menghormati, berbeda tetap saudara. Ini aja kita sekiranya kalau ceramah di Al-Wusta, Masjid Al-Wusta ini ya, Musola Al-Wusta. Saya kalau ceramah di Al-Wusta selalu jamaah wajahnya nggak ada yang sama. Betul Pak, betul. Mukanya beda terus. Artinya emang kita beda-beda terus. Ajal kita beda-beda, urusan kita beda-beda, nasib kita beda-beda, besek kita sama. Ya maksudnya sama kan, ada yang habis ada yang kagak. Ya kan? Rezeki itu kan yang udah dimakan. Kalau yang masih dipegang, masih di kantong, itu bukan rezeki kita, itu baru titipan. Betul apa betul? Iya kan ya? Mudah-mudahan pulang dari sini kita mohon sama Allah, kita termasuk min ahli sholat. Sholat ada ini jidat yang paling tinggi bisa sama rendah dengan kaki yang paling bawah. Menandai apa Bapak Ibu? Bahwa kita hidup tidak perlu sombong. Karena kita ini lahir kagak bawa apa-apa, besok juga kita mati kagak bawa apa. Bapak Ibu, nih singkat aja. Saya di sini bukan ceramah ya. Anggap aja Aang Kunaifi kalau di sini ini silaturahmi, bukan ceramah. Sorry ya, saya bukan ceramah. Kalau ceramah harus kiai, ceramah itu harus ulama, harus orang alim. Saya datang kemari Aang Kunaifi bermodal cuma niat baik, silaturahmi. Kita silaturahim wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita lagi melaksanakan sunnah, saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya ini murid. Dari dulu saya di At-Taqwa, santri, murid sampai ini hari. Aang Kunaifi merasa tetap santri. Aang Kunaifi merasa tetap murid. Maka kalau lagi kelompok disuruh tausiah, ini hanya menyampaikan sedikit yang saya punya. Bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti yang pakai gamis putih udah pasti orang bersih, belum tentu. Jangan-jangan yang bergamis putih, berpeci putih, ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Masih betul aja. Dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah dengan satu halaqah majlis kita, silaturahim kita, lalu tafakkur dan tasyakur kita. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita, maafin hilaf dan kesalahan kita. Dan dalam Isra dan Mi'raj ada pesan satu keimanan, iman harus kita jaga. Sebab kalau besok mati yang kita bawa iman apa duit, rumah apa iman, mobil apa iman, tanah apa iman. Ternyata semua bunda bapak kita tinggalkan. Saya mau tanya ibu kalau mati suami nangis apa enggak? Nangis bunda. Enggak. Kok tahu ya? Bunda
menjadi bidadari surga. Bapak, bidadari surga, penghulu bidadari surga, kalau kata Habib Abdurrahman, besok di surga penghulu bidadari kita adalah istri kita. Gimana, setuju Pak? Ini kayaknya sedikit dibilang setuju. Ada yang nanti ngomong ya lagi, ya bilang lagi dompet gua dah. Di surga besok bunda bukan disifati dengan sifat manusia Pak, tapi disifati dengan sifat bidadari surga. Bunda udah gak tuntut, apalagi suka duit, enggak. Nanti bunda wangi kayak bidadari, asal bapak selalu setia sampai istri kita mati. Ini pertanyaannya cuma takutnya kagak setia doang. Kalau pada setia ini Bu, kadang-kadang kan kalau ibu mati ya nangis bapak mata kanannya, mata kirinya melir. Janda muda yang bermuda. Betul. Cuman betul. Ya dunia yang begitu ya. Ya mudah-mudahan semua kita panjang umur. Kata ibu-ibu, ya Allah mudah-mudahan saya sama suamiku matinya bareng aja. Kalau mati bareng kan jadi repot. Mendingan kita gantian aja ya Pak ya. Biarin istri kita duluan, kita belakangan. Setuju Pak? Atau nih kita belakangan, istri duluan. Setuju? Kompak Bu. Cuma ibu-ibu setujunya nyanyinya sambil kesel. Maksud umur lah, jangan khawatir bunda, ini hanya bercanda. Wajah ajal, jodoh, kemudian rezeki udah ditentuin dari zaman ajal. Kita duduk di sini cuma ngetes iman kita sejauh mana, apakah kita punya iman kadarnya lagi naik atau lagi turun. Mudah-mudahan terus kita tes biar cakep terus. Amin. Yang kedua, cakepin iman dengan sholat kita. Ini inti. Kalau bahasanya bukan hadiah, tapi memang kewajiban kita sholat 5 waktu. Dari wajahnya semua pada rindu Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan besok kita ruh yang imaniyah kita akan cakep dengan adanya Ramadan, bulan pelebur dosa. Dosa kita dilebur dengan apa? Syahrul Siyam, puasa kita. Syahrul Qiyam, ada qiyamul lail yang belum pernah ada di bulan-bulan lain. Itulah sholat sunat tarawih kita. Udah pada rindu sama tarawih? Semangat tarawih? Semangat imam yang cepat apa yang lama? Astagfirullah. Mudah-mudahan besok ketemu sama imam yang cepat. Maksud saya yang syarat rukunnya sempurna. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu dah minimal ya. Ya. Jangan Allah. Kalau begitu pasti pada gendeng udah bilang ABG yang lakukannya ABG loh. Dia ngomong apa-apa dia sama. Betul. Ya makanya jadi imam jangan membuat jamaah gendeng. Harus tahu kondisi makmum. Betul. Ini mentingin sendiri, dia lagi semangat bener ibadah, yang di belakang akhirnya kapok. Tahu dia semangat, Allahu Akbar, langsung ikutin Nabi 3 juz. Pas dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada pulang. Pada kemana? Pamit tak, aku copot. Artinya kita tahu kadar keimanan kita masing-masing. You understand? Yes. Makanya Ibnu Ali itu termasuk hebat. Ibnu Ali itu dahsyat. Ibnu Ali itu guru yang sangat paham sama murid. Ingat nggak dulu di kampung kita yang ngasih orang cuma harapan dulu awalnya sholat tarawih itu 20 rakaat witir 3. Rakaat pertama takasur, rakaat kedua al-ikhlas, rakaat bangun lagi dia tahu waktunya aja seling-selingnya biasa. Asal udah 4 rakaat baru ya tawabtu alaina ya tawabtu itu maksudnya ya tawabtu bukan ya tawabtu tapi ya tawabtu alaina ya tawabtu alaina warhamna wanzur ilaina. Bacanya pun jangan terlalu cepat, emang disuruh santai. Tarawih artinya santai, tenang,
biar supaya kita jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa, dan buka puasa kesian perut entrang. Lawangan apa dikata? Nah, itu ngetek kalau sholat. Selesai sholat yang dalam muda makin berimam kali. Selesai terawih ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa terawih setiap malam ada tunggal, terawih makan tunggal. Mau bimbing nah, mudah-mudahan besok puasa kita, terawih kita tenang diterima Allah. Yang ketiga dah, besok kita dilebur dosa kita dengan syahrul Quran. Ayo dari sekarang kita latihannya Bapak Ibu ya. Iqra'ul Quran, bacalah oleh muhkamal Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan bagi orang yang baca dan mengamalkan Al-Quran. One day minimal one juz. Satu hari ayo kita baca satu juz. Maaf ya Bu, ada teman bunda yang masih ikro, ajarin ikronya. Bapak yang masih ikro jangan malu, belajar ikronya. Yang baca terbata-bata dapat pahala. Yang bacanya masih banyak salahnya tapi semangat kajinya ada pahala. Yang bacanya lancar dapat pahala. Yang bacanya nggak lancar, orang udah sampai 3 juz, 5 juz dia masih Bismillahirrahmanirrahim. Alif alif lam mim alamat. Jangan ngomelin orang yang belajar. Betul. Jangan pernah ada kata putus. Apa sih saya mama susu supaha la ilaha illallah. Saya paha apa aja orang yang namanya lagi dia lancar terbata-bata dia semangat ngaji akan dapat pahala double. 1 pahala baca, 2 pahala sabar. Betul. Apalagi bunda bapak yang ngajinya lancar ngajarin teman yang ngajinya nggak lancar, dan yang diajarin jangan malu. Yang diajarin nggak malu, yang ngajarin jangan sombong. Ini teman-teman, nah ini pas banget dan nih. Ini buat orang ini kan ngeselin nih, ada ngaji perempuan nih, pas banget. Benar, astagfirullah. Sengaja dendam, lah kagak boleh Markona. Harus tebar cinta dan kasih sayang. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan orang yang sering kita musuhin, dia yang sering doain kita, yang sering ikhlas bacain doa baik buat kita. Mudah-mudahan hari ini dengan Isra Mi'raj iman kita dipertebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat sholat kita min ahli sholat makin semangat. Dan terakhir dengan Isra Mi'raj di bulan Sya'ban yang kalau nggak salah ini hari ke-21 Sya'ban ini. Kita siap-siap sambut datangnya Ramadan. Kalau enggak hari Senin, tanggal 11 kita tanggal 12 berpuasa. Kalau lihat tanggal berapapun, yang penting puasa kita siap dalam keadaan sehat walafiat. Ini kelihatannya yang berdoa ya Allah mudah-mudahan puasa diundur sebulan lagi. Alhamdulillah datang Ramadan kita sambut dengan kegembiraan. Man fariha min dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil nar. Siapa orang yang girang datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sudah masuk syuruk, sudah masuk isyraq. Kayaknya saya nggak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan yang disampaikan singkat ada manfaatnya. Suruh ada nggak itu? Ada yang bro ya? Imsak, subuh, johor, asar, maghrib, isya. Suruhnya nggak ada ya? Besok tambahin itu kan? Atau karena suruh ya kalau bikin dewek. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Al-Wusto tambah berkah. Ini ada jamaah juga UTKM Ustadzuna dari berbagai musolat termasuk Ar-Rahim. Mudah-mudahan Ar-Rahim juga kita doain biar
saya pun mau coba aja dia. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kita semua ya bunda ya. Bapak ada di remaja semangat terus nak tadarusnya. Maafin saya bunda bapak kalau saya ngomong kasar. Inilah aku Nevi sekali lagi silaturahim. Kalau ngomong ada kasar bu, karena saya memang makhluk kasar bukan makhluk. Astagfirullah. Pokoknya jalan-jalan ke rumah Bang Ian, rumahnya di pinggir sawah. Ini pagi yang pada pengajian pulang dari sini hidupnya baru. Main-main ke rumah Bang Siroj, rumahnya di samping Bang Olga. Sambil ini hari kita Islam Mi'raj, mudah-mudahan jalan kita ke surga. Astagfirullah. Ketika ada dua orang muslim kata Nabi, ketika mereka berjumpa lalu bersalaman, sebelum mereka berpisah, keduanya sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di antara kami ada yang punya hajat, dan pasti kami semua yang hadir punya hajat. Hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, Kau yang Maha tahu hajat-hajat kami. Kumpul semua hajat-hajat kami ya Allah. Bahagiakan kami untuk menyambut datangnya bulan berkah Ramadan, sehingga sebelum datang bulan yang penuh berkah Ramadan, Kau berkahi kami ya Allah. Sebelum datang bulan yang suci Ramadan, Kau sucikan kami ya Allah. Sebelum datang bulan yang penuh ampunan Ramadan, Kau ampuni kami
برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. Ini bulan Sya'ban juga bulan Arwah ya Allah. Kami arwahin juga orang-orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita nanti berpisah, tidak ada salahnya kita bersalaman, yang di depan, yang di belakang, yang kanan, yang kiri, sambil